wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ketua kelas. Di sini Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah, semangat sekali sepertinya anak kelas C ini ya. Iya Ibu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang ingin Ibu tanyakan dulu. Apakah kalian mengetahui apa itu sistem transportasi? Belum tahu Ibu. Tahu ya? Sistem transportasi, contohnya dalam kehidupan kita, kita kan punya kendaraan tuh. Nah, kendaraan itu yang membawa kita dari rumah ke sekolah, tempat di mana kita menuntut ilmu. Nah, jika transportasi itu bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita, yakni tentang sistem transportasi pada waktu itu. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa itu sistem transportasi dari apa penjelasan yang Ibu tadi jelaskan? Tidak ada. Nesa, silakan. Nah, jadi alat transportasi itu merupakan jaringan pengangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, benar sekali. Ibu tambahin sedikit. Nah, untuk sistem transportasi tumbuhan ini adalah sistem pengangkut atau jaringan pengangkut yang mengangkut air, nutrisi, karbohidrat, dan semua yang dibutuhkan pada tumbuhan dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk sistem transportasi pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan transportasi pada tumbuhan dan mekanisme untuk transportasi pada tumbuhan, yakni pengangkutan nutrisi. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menunjukkan bagaimana sistem transportasi pada tumbuhan? Saya mau Silakan Ibu orangnya. Uun bisa bantu Ibu juga. Tiga. Nah, yang pertama adalah jaringan transportasi pada tumbuhan. Seperti kita lihat pada yang dipegang oleh teman kita, bisa kita amati semua. Proses masuknya air, yang transportasi yang pertama adalah air masuk ke dalam tubuh, dimana dimulai dari rambut akar yang berada di bawah ini. Kemudian rambut akar ini menyerap air, kemudian masuk ke saluran epidermis. Di sini akan dilanjut ke korteks, di mana di sini terjadi perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah, yakni osmosis. Nah, di sini kemudian akan masuk ke jaringan dalam, yaitu endodermis, dan masuk ke seluruh tubuh. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Ibu. Nah, sudah cukup. Nah, selanjutnya ada apa saja jaringan pengangkut tersebut. Nah, jaringan pengangkut tersebut ada dua, yakni silem dan floem. Ini ada juga. Di mana silem ini adalah jaringan yang mengangkut air, nutrisi, mineral semua ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya ada floem. Floem adalah jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Nah, untuk mekanismenya ini ada Ibu jelaskan yang pada gambar Melsa, yakni pada pengangkutan nutrisi terjadi perpindahan dari konsentrasi, contohnya gula, konsentrasi tekanan tinggi yang berada di daun mengalami perubahan konsentrasi yang lebih rendah ke bagian bawah, batang atau akar, di mana dibantu pada saat respirasi pada floem dan silem. Di sini ada aliran air yang membantu proses turunnya konsentrasi tersebut. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas Ibu. Kemudian oke, baik. Selanjutnya ini untuk transportasi air. Ada yang bisa membantu Ibu untuk memegang
lagi? Silakan Raisa maju ke depan. Ini teman kita sudah memegang 3 contoh, di mana yang dipegang Raisa adalah pergerakan dari air dan nutrisi pada tanaman, di mana dimulai dari rambut akar yang dibantu oleh jaringan pengangkut berupa xilem yang membantu untuk proses penyerapan nutrisi karbohidrat ke seluruh tubuh. Nah, di mana pada proses ini, jika pada lingkungan yang lembab, maka akar akan mudah menyerap air. Oke, Ibu akan menjelaskan lebih rinci tentang materi tertentu, yakni tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Yang pertama ialah jaringan transportasi pada tumbuhan. Seperti yang kita tahu, jaringan pada saat transportasi tumbuhan itu ada 2, yakni apa? Tidak ada yang tahu ya. Oke, setelah tadi ada Ibu memberitahu sedikit tentang sistem jaringan transportasi pada tumbuhan, ini ada yang lebih rinci lagi, yakni untuk sistem pengangkut atau jaringan transportasi pada tumbuhan itu ada 2, yakni jaringan phloem dan xilem. Di mana xilem ini yang membantu masuknya air dan nutrisi pada tanaman ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk phloem adalah jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nah, untuk mekanisme dari pergerakan air ialah yang pertama adalah masuknya air yang diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian masuk ke korteks, kemudian di sana ada perpindahan konsentrasi air dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, di mana proses itu adalah proses osmosis. Nah, untuk pada proses itu kemudian air masuk ke jaringan endodermis dan masuk ke seluruh tubuh. Nah, untuk mekanisme yang kedua ialah mekanisme nutrisi, pengangkutan nutrisi dari daun ke seluruh tubuh. Nah, daun tersebut mempunyai nutrisi, mempunyai konsentrasi gula yang tinggi, karena di daun tersebut enggak, maksudnya tadi dijelaskan lebih baik. Yang kedua adalah proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis, di mana kita bisa lihat pada gambar teman kita ini, di mana di sini ada dari konsentrasi gula tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah, di mana yang tinggi ini karena berada di daun. Tahu kan daun adalah tempat terjadinya Sintesis. di sini proses penurunannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ialah dibantu pada saat respirasi yang dibantu aliran air, di mana dalam ini aliran ini di sana terdapat phloem dan xilem. Kemudian pada saat tadi penjelasannya tentang pengangkutan nutrisi. Kemudian ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau membantu Ibu menjelaskan di depan. Sekarang bagaimana Ibu berdiskusi? Terima kasih ya. Baik, itu tadi ada penjelasan materi dari Ibu. Adakah sekiranya yang masih bingung tentang materi penjelasan dari Ibu? Sudah paham Ibu? Benar, sudah paham? Sudah Ibu. Tentang apa tadi? Tumbuhan Ibu. Oke, nah di sini kita akan tadi mempelajari tentang sistem transportasi pada tumbuhan yang meliputi 2. Yang paling penting yakni xilem dan phloem. Kita kan sudah sering kan mendengar tentang itu. Secara singkat kita bahas lagi, yakni pengangkutan air dimulai dari epidermis, korteks, kemudian ada endodermis, penyelam dan xilem, dan seterusnya dibantu oleh phloem dan xilem. Itu saja. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan, di mana kalian mengamati proses fotosintesis pada daun. Kalian melakukan pengamatan seperti itu. Baik Ibu. Adakah yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Tidak ya? Ya. Jadi alat transportasi tadi merupakan jaringan pengangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, kesimpulannya benar sekali, yaitu jaringan pengangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibu tambahin lagi ya, bahwa
pada saat proses nutrisi tadi. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita tadi kan dapat mengetahui menjelaskan tentang apa itu sistem transportasi, kemudian dapat menganalisis apa saja bagian-bagian dalam sistem transportasi pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjelaskan mengenai mekanisme dari jaringan transportasi pada tumbuhan tersebut. Nah, berakhirnya Tunggu belum. Udah. itu tadi penjelasan dari Ibu. Karena waktunya juga sudah habis, Ibu akan menutup ini semua dengan doa. Silahkan ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Dan dengan berakhirnya doa maka berakhirlah pertemuan kita pada kali ini. Karena tidak ada pertemuan tanpa adanya perpisahan. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya Ibu. Terima kasih. Makasih Ibu. Hati-hati Ibu. Belajar di kelas. Semangat Ibu. Semangat mengajarnya.